kasih karunia Allah itu gratis. Keselamatan itu gratis. Tapi Anda harus sopan. Shalom semuanya. Gong Sifa Chai. Kalau saya pelayanan di China, saya dipanggil Liu Muse. Kalau di sini, Pendeta Martinus Liu. Tema kita ialah umat yang diteguhkan. Umat pilihan sadar bahwa Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan. Amin. Mari kita buka Roma 8 ayat 31 sampai 39. Kita pernah dengar istilah prerogatif, hak istimewa. Di banyak perusahaan, di banyak organisasi, ada istilah hak prerogatif, hak istimewa. Di Indonesia, presiden punya hak prerogatif. Ada 4 hak istimewa presiden, yaitu grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Tetapi hak-hak itu ada aturannya, tidak dipakai sembarangan. Ada alasan untuk digunakan. Dan bahkan hak itu sekalipun hak istimewa masih ada kontrolnya. Tapi Allah punya hak prerogatif, hak istimewa. Dia memilih umatnya tanpa dikontrol oleh siapapun. Allah berhak memilih Israel. Tidak ada masukan dari siapapun, tidak ada pertimbangan dari siapapun. Dia punya hak mutlak. Dan manusia tidak punya alasan apapun untuk menggugat haknya Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ini dipilih Tuhan karena anugerahnya yang begitu besar. Bilang amin. Dia pilih orang Israel, umat yang begitu kecil di antara bangsa-bangsa lain. Israel tidak punya modal apa-apa waktu itu sebagai alasan pemilihan Tuhan. Dan itu kebebasan Allah. Yang kedua, kita dengar istilah providensia Allah. Providensia Allah itu pemeliharaan Allah. Dan pemeliharaan Allah tidak tiba-tiba. Pemeliharaan Allah tidak dilakukan tiba akal, tiba aksi. Tapi pemeliharaan Allah itu sebuah rancangan dari kekal sampai kekal. Dia berjanji dengan Abraham. Dia berjanji dengan Ishak. Dia berjanji dengan Yakub. Berjanji dengan Yusuf dan seluruh keturunan. Dan pada waktu janji itu digenapi, Tuhan tidak cukup sampai di situ. Tapi dia memelihara mereka dalam perjalanan menuju tempat yang lebih indah, yang kemudian disebut tanah perjanjian. Saudara perhatikan ketika mereka keluar, pemeliharaan Allah amat spektakuler. Dia kasih tiang awan pada waktu siang. Tiang awan itu kan sama dengan tenda atau atap rumah. Dan itu 40 tahun gak pernah bocor. Tiang api pada waktu malam, itu kan penerangan, tidak pernah mati lampu. Daging burung puyuh turun begitu saja. Air keluar dari batu karang, roti atau mana turun dari sorga. Seluruh kebutuhan jasmani terpenuhi setiap hari. Kebutuhan jiwa, ada firman yang diucapkan. Dalam situasi semacam itu, umat ini tetap tegar tengkuk. Orang Ambon bilang kepala batu. Tetapi kepala batunya Israel
tidak mengubah kasih Allah. Allah beri hukuman. Semua pelanggaran ada ganjarannya. Semua pelanggaran ada hukumannya. Tetapi hukuman Allah bukan untuk membinasakan. Tapi hukuman Allah untuk mendisiplinkan supaya kembali menjadi umat pilihan. Karena itu saya berdoa supaya kita bangga menjadi umat pilihan Allah. Bilang amin. Yang bangga jadi umat pilihan Allah boleh lambaikan tangan. Haleluya. Tapi kalau cuma bangga tidak cukup. Kenapa? Kenapa tidak cukup? Karena kebanggaan itu mesti dinikmati oleh pihak lain. Mesti disiarkan kepada pihak lain. Mesti di-endorse. Diberitakan kepada pihak lain. Nah, mari kita pelajari ayat-ayat yang kita baca. Paulus menulis kepada orang di Roma. Dia menerangkan dari pasal 1 sampai dengan pasal 7 tentang problematika hidup kekristenan. Dia menerangkan tentang begitu banyak penderitaan yang dialami karena dunia tidak sepakat dengan Allah. Karena keinginan dunia yang begitu kuat. Dia menerangkan tentang persekusi atau penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Dia menjelaskan betapa hebatnya penganiayaan yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak percaya Kristus. Baru dia beri peneguhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Itu berarti apa? Mesti beda dong. Bukan beda rambutnya, penampilannya, bajunya. Tapi hidupnya, karakternya. Respons terhadap problematika yang dia hadapi. Dan dalam keadaan itu Paulus berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Paulus itu orang Ambon, dia berkata, saya nggak ada lawan bro. Perhatikan ayat 32, inilah beritanya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Peristiwa ini kita ingat ketika Abraham diuji oleh Tuhan. Abraham menjalani semua proses ujian terakhir. Kalau engkau mengasihi aku, serahkan anakmu yang tunggal itu. Padahal Allah ikat janji dengan Abraham bahwa melalui Ishak keturunanmu akan banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi kok anaknya disuruh disembelih di atas gunung? Bukan main. Tetapi Abraham tahu betul siapa Allah. Dan Abraham bersedia melakukan. Sekarang saya mau tanya. Siapa yang dipersembahkan di atas gunung itu? Ishak atau Ismail? Ishak atau Ismail? Salah. Dua-duanya tidak. Yang dipersembahkan itu domba, men. Bilang sama sebelah, makanya baca Alkitab baik-baik. Kita kekristenan kita bilang Ishak. Orang sebelah bilang Ismail. Salah. Yang dipersembahkan domba. Ini guru sekolah minggu ngajar yang benar ya. Jadi itu yang disebut mempercayakan. Percaya dan mempercayakan. Nah, Allah begitu menyayangi kita. Dia menyerahkan anaknya yang satu-satunya. Dia pelihara kita tidak lagi dengan tiang awan dan tiang api. Tidak lagi dengan daging burung puyuh dan mana. Tidak lagi dengan air keluar batu karang. Tapi lebih dari itu, dia pelihara kita dengan anaknya Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kita. Bilang amin. Itulah kekuatan
yang membuat kita punya posisi tidak dapat digugat oleh kuasa apapun. Haleluya. Jadi saya berdoa supaya saudara-saudara kuat. Baru habis Natal, habis tahun baru, habis Imlek, udah kampungnya udah habis belum? Habis atau dihabiskan? Nanti tanggal 12 ulang tahun ke-7 lagi. Pokoknya jemaat ini penuh dengan pesta meriah. Haleluya. Itu tidak ada yang salah. Makan terus. Tidak ada yang salah di situ. Silakan. Tapi saya mau beritahu, kekurangan macam apapun, penyakit macam apapun, penyiksaan macam apapun, pencobaan macam apapun, tidak bisa, katakan, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Karena Yesus mati hanya satu kali untuk segala dosa dan kesalahan kita. Dan Anda mesti pegang teguh itu. Jangan percaya ramalan-ramalan. Jangan percaya apa kata orang. Percayalah, Alkitab adalah firman Allah yang hidup, yang tidak pernah berubah. Itu yang membuat kekristenan kita kuat. Gedung itu kuat, kokoh. Karena apa? Fondasinya. Fondasi kita apa? Firman Allah dalam Kristus Yesus. Kalau fondasi kita kuat, goncangan macam apapun tidak akan meruntuhkan keyakinan kita. Dan sekali lagi saya katakan, dasar utama, alasan utama, kekuatan utama ada pada Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada kuasa apapun yang bisa menggeser kasih Kristus. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ada pemenang, ada juga yang disebut lebih dari pemenang. Karena ada lagunya tadi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Paulus bilang di jemaat Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Lebih dari pemenang itu apa? Bukan sekedar kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Bukan sekedar kita mendapat hikmat dan kekuatan untuk mengalahkan dosa. Ingat, diselamatkan dari dosa oleh Kristus berbeda dengan dapat kekuatan untuk mengalahkan dosa. Beda ya? Yesus menyelamatkan kita, Yesus menebus kita dari dosa kita. Bilang amin. Tetapi kita juga dapat kuasa dari Tuhan untuk mengalahkan dosa. Itu dua hal yang berbeda. Berarti Anda tidak cukup untuk diselamatkan dan ditebus dari dosa. Tapi Anda juga harus punya kuasa untuk mengalahkan dosa. Itu yang disebut aku pemenang. Tetapi kita tidak cukup sampai di situ. Kita harus menjadi lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Bahasa Inggrisnya more than conquerors. Apa itu lebih dari pemenang? Setiap kali Paulus pergi kemanapun, bahkan ketika dia dipenjara karena Injil, yang pertama-tama dia lakukan, dia beritakan Injil Kerajaan Allah. Itu yang disebut lebih dari pemenang. Sekali lagi, Anda dimenangkan karena Kristus mengalahkan dosa-dosa itu. Anda diberi hikmat dan kuasa untuk mengalahkan dosa. Tetapi bagian kita ialah menceritakan
memberitakan, menancapkan Injil dimanapun kita berada. Itu yang kemudian Paulus berkata, aku lebih dari pemenang. Apa buktinya? Dalam catatan sejarah Alkitab, dalam catatan sejarah gereja, begitu banyak orang jadi martir. Mereka dibunuh karena iman kepada Kristus. Bahkan kalau kita baca 12 rasul, itu semuanya mati karena disiksa. Mereka tidak kalah, tapi untuk menunjukkan betapa kuatnya kasih Allah. Sebab bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi tidak ada yang ditakuti. Yesus sudah mengalahkan maut. Dia memberi kehidupan. Apalagi yang bisa memisahkan kita? Karena itu saudara-saudaraku, saya ingin meneguhkan kita, menegaskan buat kita, bahwa kita enggak ada duanya. Kita enggak ada bandingannya. Kita tidak hanya dipilih, kita tidak hanya ditebus, tapi kita menjadi spesial di mata Tuhan. Dan karena itu kita mesti berespon dengan benar. Saya ingat ada satu peristiwa retreat anak-anak SMA Kristen di sebuah SMA di Jakarta. Mereka retreat ke puncak. Ini peristiwanya kira-kira 15 atau 16 tahun yang lalu. Saya dapat ceritain dari guru mereka. Pulang retreat, turun dari puncak, mereka lihat di sebelah kiri ada sebuah warung nasi. Tulisannya, makan minum gratis. Oh, udah anak-anak SMA kan tahu sendiri. Kan kebanyakan mau yang gratis-gratis kan. Sekarang juga banyak ibu-ibu yang mau gratis juga. Mereka parkir mobil dan rame-rame langsung masuk ke warung itu. Mereka makan begitu lahap, sesuka-sukanya, ngobrolnya, angkat kaki. Pokoknya heboh. Dan ibu warung itu tetap layani mereka seperti biasa. Memang ibu ini dan keluarganya salah satu keluarga anak Tuhan yang suka menolong orang dalam perjalanan-perjalanan semacam itu. Setelah mereka semua makan selesai, langsung balik lagi naik ke mobil. Pas mereka mau jalan, ibu warung panggil, anak-anak jangan pulang dulu. Kenapa Bu? Kalian belum bayar. Loh, kan ada tulisan Bu, makan minum gratis. Ibu itu bilang ya. Makan minum gratis buat orang-orang yang tahu berterima kasih. Yang tahu sopan santun. Yang tahu etika. Dari tadi ibu lihat kalian masuk di tempat ini. Suka-suka. Tidak ada etikanya, tidak ada sopan santun. Habis makan pun tidak bilang terima kasih. Mereka semua terdiam. Tapi kemudian ibu itu bilang, boleh pulang. Jangan ulang lagi. Itu kisah nyata, saudara. Dan itu memberi inspirasi buat saya untuk bilang begini. Kasih karunia Allah itu gratis. Amin. Amin. Keselamatan itu gratis. Tapi Anda harus sopan. Anda harus berespons dengan benar. Jangan sembarangan. Sebab kalau kamu sembarangan, tidak ada sopan santun, tidak ada ucapan terima kasih, maka Anda menganggap keselamatan itu murahan. Keselamatan yang Allah berikan buat kita bukan barang murahan. Itu Kristus di atas kayu salib. Dia bersedia tergantung di antara langit dan bumi hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan karena itu beresponslah yang benar. Nikmati kasih karunia Allah yang gratis itu.
nikmati kasih karunia Allah yang free itu. Tetapi cara menikmatinya ialah berlaku seperti Kristus yang melakukan penebusan itu. Saudara-saudara, orang mengenal Kristus karena ucapan, karena khotbah, karena video. Tapi juga orang kenal Kristus karena perbuatan yang mulia. Kitab Matius berkata, melalui perbuatanmu yang baik, Bapa di sorga dipermuliakan. Jadi ketika Bapa di sorga dipermuliakan oleh orang lain, itulah status kita sebagai umat pilihan. Itulah kemenangan yang kita nikmati. Itulah Kristus yang ditinggikan. Jadi hari ini saya mau berkata, Allah punya hak prerogatif lebih dari siapapun. Tetapi hari ini juga saya bilang, Anda juga punya hak prerogatif. Apa itu? Untuk memberitakan Kristus bagi dunia. Tanda kita adalah umat pilihan. Kita adalah lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita.